Halo Budum, selamat datang kembali di Kabrowsing. Dan di Kabrowsing kali ini agak lebih santai. Infonya juga agak-agak mungkin lebih sedikit, tidak sebanyak sebelumnya. Dan tentunya nanti di akhir video akan ada jadwal yang mungkin jamnya juga udah detail dipaparkan di Revival TV by the way. Itu nanti bakal gua paparkan juga di video kali ini untuk Games of the Future yang akan diadakan di akhir bulan Februari ini. Dan teman-teman mungkin bisa catat jamnya, catat tanggalnya, biar mungkin teman-teman nggak bertanya-tanya lagi kapan sih turnamen Rusia diadakan gitu loh. So kita langsung aja mulai dari browsingan yang pertama. Kita mulai dari yang santai-santai dulu ya kan teman-teman. Dan ini dia, kita langsung mulai informasinya dari Kambodia. Seperti biasa gue akan langsung memulai dari tanggal dan juga jam kapan video ini direcord, yaitu adalah tanggal 14 Februari 2024 jam 19.24 waktu Indonesia bagian Barat. Ya bikin videonya sambil nunggu hasil dari real count dan juga quick count ya. Jadi gue selip-selipkan juga untuk membuat video ini teman-teman. Dan kita bakal mulai langsung aja dari yang diumumkan di Extra MLBB, yaitu adalah bagaimana MPL Kambodia yang sudah selesai dengan kualifikasinya. Ada tim SV dan juga Dark Rise Esports yang akan melaju ke MPL Kambodia. Jadi emang kalau misalkan untuk beberapa MPL ya, contohnya kayak Kambodia, Malaysia, itu masih pakai sistem open qualifier. Dan tentunya kedepannya bakal punya potensi untuk berlaga di MPL di region tersebut. Browsingan kedua kita lanjut dari Turki teman-teman, yang dimana ternyata untuk MLBB Turkey Championship atau yang biasa kita kenal atau kita dengar tuh dengan Championship ya kan, untuk di Turkinya yang akan menuju ke MSC, ini sudah ada 3 tim yang di-invite. Menurut gua kalau Fireflux jelas dia juaranya. Tim Chaos itu juga runner up-nya di season yang kemarin waktu Turki tuh on the way ke M5 gitu loh. Tapi untuk S2G Esports, waduh ini tuh mungkin untuk beberapa teman-teman yang suka main tembak-tembakan udah nggak asing lagi. Dan ternyata S2G Esports yang menjadi tim selanjutnya untuk di-invite dan akan bertanding di MTC atau MLBB Turkey Championship. Dan siapapun yang menang dari MLBB Turkey Championship ini atau MTC ini untuk di musim ini lebih tepatnya, akan berlaga di MSC 2024 dan akan mewakilkan Turki tentunya. Jadi kita tinggal tunggu saja nih siapa, apakah kira-kira Fireflux lagi atau akan ada nama baru. Gue sih berharap kalau misalkan untuk tahun ini ya lebih tepatnya ya, kayaknya kalau misalkan masih Fireflux oke-oke aja selama mereka menunjukkan performa yang mungkin berbeda. Karena so far mereka masih mentok di mungkin 6 besar atau 8 besar lebih tepatnya. Ya kita lihat aja nanti bagaimana perkembangan di Turki juga. Sebelum berlanjut ke transfer window yang mungkin lebih udah kelihatan juga di MPL Indonesia teman-teman, contohnya kayak Aura Fire, Bigetron, lalu ada Rebellion juga. Kita mungkin harus menengok sedikit atau melihat sedikit ke tim SMG yang sudah mengumumkan bahwa mereka mendisband tim Mobile Legends Bang Bang-nya untuk di MPL Malaysia. Dan memang ya teman-teman ya, MPL Malaysia pun sudah mengumumkan sendiri 10 tim yang akan berlaga. Dan ada 2 tim yang kebetulan dari Open Qualifier teman-teman, yaitu adalah Bounty Esports dan juga Monster Fishes. Kebetulan tadi ada tim SMG ya kan, yang dimana tim SMG ini sudah mengumumkan bahwa mereka disband. Mereka sudah tidak akan melanjutkan lagi bagaimana perjuangan dari tim SMG tersebut. Tapi ternyata untuk sekarang tim SMG tuh rata-rata bakal direkrut slotnya sama King Empire teman-teman. Dan mungkin teman-teman yang suka nonton live stream gue pernah tuh waktu itu AG muncul sempet ya kan ke live chat gue dan membeberkan banyak banget informasi. Tim King Empire ini junglernya tuh dari Indonesia teman-teman. Kita tunggu aja teman-teman, apakah emang bener-bener King Empire ini membawa satu jungler dari Indonesia yang kebetulan katanya sih main di MPL Indonesia sebelumnya. Ya kita tunggu aja gitu teman-teman ya. Tapi inilah 10 tim yang akan berlaga di MPL Malaysia setelah tadi tim SMG juga sudah diumumkan untuk disband gitu loh, atau ya udah tidak berlanjut lagi untuk di MPL Malaysia terutama. Masih ada Homeboys, Yudu Red Giant, tim RSG Malaysia, Todak, NC atau yang kemarin kita kenal dengan MX NC ya. Terus ada tim Hawk, Barakuda, Monster Fishes dan juga Bounty Esports yang dari Open Qualifier, dan King Empire yang menggantikan slot dari tim SMG. Ini akan sangat menarik karena kalau kita lihat dari Homeboys, mungkin semua teman-teman yang penonton MPL Indonesia fokusnya ke Homeboys gitu loh, yang dimana ada Udil di sana. Tapi menurut gue King Empire juga gue lebih penasaran sih bagaimana laga sosok tanda kutip jungler ini akan bersinar atau berkiprah di Malaysia. Jujur gue gak sabar juga buat MPL Malaysia teman-teman. Selanjutnya kita sedikit beralih teman-teman untuk adanya informasi yang baru-baru ini mungkin sedang marak untuk di MPL Indonesia atau di scene esports Indonesia-nya terlebih dahulu. Ada Mas Chris Lionheart yang kali ini sudah menjadi coach dari Persija Esports. Jadi kemarin tuh emang Persija Esports sempat
ngebuat sebuah postingan yang dimana mereka tuh kayak lagi nyari player Mobile Legends Bang-Bangnya, tapi kali ini mereka langsung munculin coachnya terlebih dahulu. Dan memang kalau kita berbicara track record, ya teman-teman bisa lihat sendiri. Yang sebelumnya mungkin Lionheart kita kenal tuh adanya di Geek Farm, Aura Fire, atau bahkan mungkin teman-teman kenalnya dari Enigma Galaxy sebelumnya. Atau mungkin teman-teman yang sempat lihat bagaimana kiprah Lionheart bersama dengan Coach Erpang, ya kan, coach yang membawa Geek Farm ke M5 World Championship. Kebetulan mereka sempat satu tim memang di Onyx Prodigy dan terakhir. Dan yang terbaru, Lionheart join sama Persija Esports. Good luck buat Mas Chris tentunya. Semoga nantinya dipercepat ya untuk announcement player Persija Esports-nya. Kali aja kita mungkin ada beberapa nama yang kenal, atau bahkan mungkin ke depannya siapa tahu Persija collab nih sama tim MDL atau MPL. Waduh, kita nggak tahu tuh kalau ke depannya kayak gitu tuh. Udah lama emang rasanya gua nggak bikin K-Browsing, dan kali ini sudah ada pengumuman bahwa Nael kembali ke Onyx Prodigy teman-teman. Setelah mungkin kita melihat bagaimana kiprah Nael yang membawa Geek Farm mendapatkan runner up di MPL Indonesia season 12. Lalu bagaimana perjuangan dia di M5 ya, walaupun ada sedikit sandungan batu gue bilangnya. Tapi ya in a way thank you buat Nael, karena berarti kontrak loan-nya atau kontrak peminjamannya sudah selesai dijalankan. Dan harusnya Nael bakal kembali ke Onyx Prodigy. Sementara untuk jungler Geek Farm, ini yang masih gue tanda tanya besar nih. Kalau misalkan Dewa ya adalah desas-desusnya bahwa ya si itu bakal di Dewa gitu loh, contohnya kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk junglernya Geek Farm ini jujur bener-bener suaranya kayak nggak ada sama sekali. Gue penasaran sama junglernya Geek Farm setelah Nael kembali lagi ke Onyx Prodigy atau bahkan Onyx Esports lah intinya. Gue jujur juga nggak tahu apakah nanti Nael akan stay di MDL, apakah dia bakal ke Liga Nasional atau dia bakal ke MPL. Kita lihat aja nanti Nael bakal kemana teman-teman. Dan tentunya teman-teman udah nggak kaget sama informasi di mana The Last KG kali ini harus farewell dari Onyx gitu loh. Ya betul, Drian yang tadi udah sempat gue mention bahwa ya ada desas-desus ini si player ini apakah emang bener-bener ke Dewa. Gue jujur masih belum tahu karena belum ada informasi apa-apa juga dari Dewanya. Tapi dengan farewellnya Drian ini menandakan bahwa memang squad KG sudah tidak ada lagi di Onyx Esports. Ya intinya kedepannya Onyx akan memunculkan player-player yang tentunya yang mungkin bakal kita kenal dengan Onyx MSC gitu loh, yang dimana memenangkan MSC tahun 2023. Tapi kita juga tentu nggak bakal bisa lupa bagaimana dominasi dari Onyx di 2019, sehingga hal tersebut yang mungkin masih menjadi pertanyaan gue gitu loh. Nama Onyx yang tanpa Drian ini apa gitu loh? Apakah emang Onyx MSC atau apa nih, Onyx apa gitu loh? Karena emang mereka kan beda gitu loh, nggak ada tagline yang kayak di 2019 yang dimana mereka tuh menggaung-gaungkan Onyx KG gitu loh. Ya buat Drian kemanapun lu berlabuh selanjutnya, good luck. Dan untuk Sasa, ya kalau Sasa sih apakah mungkin akan ke King Empire, kita tinggal tunggu aja informasi dari MPL Malaysianya. Kalau untuk Psycho dan juga Anti Match ya good luck lah ya untuk pilihannya, karena kebetulan kalau misalkan kita lihat dari yang lanjut karirnya di esports kayaknya masih ada 3 sih dari foto yang ada di sini teman-teman. Kita nggak tahu nih bakal balik lagi nggak nih Max dan juga Psycho. Kita tunggu aja kalau emang mereka comeback. Dan ada Aura Fire teman-teman yang sudah mengumumkan rosternya. Dan ya sebenarnya gue lebih kaget sama roster Aura Fire ketika ada nama jungler MDL yang mungkin akan mencuri perhatian kita teman-teman. Dan mungkin teman-teman yang nonton MDL season lalu udah sempet tercuri perhatiannya, yaitu adalah King Gugun. King Gugun adalah sosok jungler yang, ya betul sekali, King Gugun adalah jungler yang mendapatkan juara di MDL season yang ke-8 kemarin, bareng sama betul sekali Sin, atau sekarang nicknamenya Yehezkiel. Gue suka sindrom sih sebenarnya. Nickname sindrom itu kayak sesuatu yang baru soalnya di telinga kita dan cukup ini ya, ear catchy lah, cukup gampang juga ngenalinnya. Yehezkiel, ada Aran masih sebagai explainer juga, Kabuki, Yawi teman-teman. Jadi Yawi ini anggapannya kayak ditugaskan di cabang pusat gitu loh. Kan sebelumnya juga udah kita ketahui teman-teman bahwa memang Echo Philippines itu sama dengan Aura Philippines yang sebelumnya mungkin kita kenal dengan Sunspark gitu loh. Dan kebetulan kalau kita melihat dari Aura Philippines ya emang Yawi ini jatuhnya mirip-mirip sama Kairi. Sistematisnya, gue bilang sistematisnya kenapa? Karena dulu inget gak, Kairi itu kan dari Onyx Philippines. Dia dari Onyx Philippines dibawa ke Indonesia, ke MPL Indonesia, dan waktu itu dia bawa coach chef. Bedanya kali ini Yawi sendirian, yang gua lihat sih sendirian ya teman-teman ya. Sehingga ya kalau misalkan kita lihat-lihat dengan rosternya yang masih ada Hai juga di sini, masih ada Gugun juga di sini. Gua nggak tahu apakah Hai bakal berperan sebagai roamer atau jungler. Tapi menurut gua kalau misalkan Hai ini ditaruh di flex role, sekalipun Yawi dan Gugun gak bisa bermain, gua rasa Hai mungkin sangat-sangat berpotensi untuk menggantikan kedua role ini. Karena
ya baik jungler ataupun roamer, kebetulan Hai kan main dua-duanya gitu loh teman-teman. Dan ini dia official roster Aura Fire untuk MPL Indonesia Season 13. Gimana menurut kalian? Coba kasih nilai dari 0 sampai dengan 10 di kolom komentar teman-teman. Selanjutnya roster Rebellion Zion teman-teman. Jadi untuk roster Rebellion Zion cuma ada satu pertambahan gold laner. Bukan gold laner yang dari MDL-nya, bukan cuma dia maksud gua. Tapi ada Moai juga yang kemarin sempat menggantikan Hai sewaktu di laga MPLI 2023. Coachnya masih Chico, analisnya masih ada Vivi juga teman-teman. Kaptennya masih di Swallow. Terus junglernya juga masih Vincent, roamernya masih Audi TZ. Explainer tentu masih Cars juga, makanya gue bilang tadi kayak ada yang naik dari MDL, yaitu adalah Moai. Nah ini dia orangnya. Dan D dari Onyx. Nah gue juga penasaran, ini D ini dia tuh jatuhnya Loon atau dia udah fix di buyout gitu loh sama Rebellion Zion. Karena emang kebetulan tidak ada informasi untuk kayak yang di ini loh, yang di MPL Indonesianya, yang di Instagram. Kan biasanya ada penjelasannya kayak loan atau mungkin sistem buyout. Ya intinya kayak berpindah tim lah gitu kan. Di ini kebetulan adalah gold laner dari Onyx Prodigy. Dia di Onyx MDL teman-teman. Dan memang kalau kita berbicara potensi Onyx MDL itu ya teman-teman mungkin bisa ngeliat sendiri bagaimana Nile ketika diberikan kesempatan di MPL. Kita tinggal tunggu untuk Rebellion Zion apakah ada sedikit pembeda pasca Heist join Alter Ego nih teman-teman. Terutama untuk D yang nanti bakal menjadi gold laner. Gue rasa sih D bakal jadi gold laner utama sih. Cuma let's see apakah Moai juga akan bisa mengimbangi bagaimana kehadiran D dengan tim yang mungkin notabene ya, kita ngomongin secara keseluruhan itu jauh lebih proper secara MPL atau bahkan MDL-nya. Let's see nih untuk D sendiri teman-teman. Selanjutnya yang gak kalah hype adalah Bigetron tentunya, yang per tanggal 2 Februari sudah mengadakan ya BTRCon gitu loh, atau pressconnya untuk Bigetron Esports, yang dimana mereka mengumumkan banyak sekali divisi. Salah satunya adalah Mobile Legends Bang Bangnya yang membawa Lord JM. Wah ini XP laner Minana EVOS nih, yang kali ini menjadi XP laner Bigetron Esports juga. Sorizo punya saingan, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Eman. Eman adalah mantan juara MSC 2022, yang dimana dia pada kala itu bersama atau berjersey RSC Philippines. Dan memang kali ini untuk memboyong atau membawa Eman ke Bigetron, apalagi sebagai gold laner yang kayaknya gold laner utama sih jatuhnya kan. Untuk Eman gak ada pelapis lagi. Ini bakal jadi senjata Bigetron yang paling tajam ketika emang mereka mampu untuk memanfaatkannya gitu loh teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana track recordnya Eman ketika dia berada di Philippines. Ya mungkin ya salah satu yang bisa mengimbangi Kelra juga. Kalau gue kan selalu bilang Kelra, pokoknya mata di Kelra deh kalau kita ngomongin gold laner Filipina. Dan Eman kali ini akan berlaga bersama dengan Bigetron Esports. Ya let's say kalau misalkan kita ngomongin full member, kayaknya nggak banyak perubahan. Masih ada Finn, masih ada Ki, masih ada Moreno, masih ada Supercan, dan masih ada Sorizo juga teman-teman. Jadi kita tinggal tunggu aja bagaimana perkembangan dari pertandingannya, ya kan? Yang kabar-kabarnya sih Maret. Emang iya bang, MPL Maret bang. Kita tunggu aja nanti tanggal mainnya teman-teman, atau jadwalnya teman-teman. Mungkin kemarin ada yang bocor, tapi ya gue nggak tahu sih, itu bukan dari official. Kita tunggu aja yang dari officialnya teman-teman. Selanjutnya masih di transfer window, tapi kali ini gue sedikit beralih ke Filipina teman-teman. Yang dimana Onyx Philippines kali ini sudah mengumumkan player line up-nya. Ada Kelra, mantan gold laner Smart Omega. Ada King Kong, jungler, mantan pemain dari TNC. Terus ada Super Friends yang kali ini nickname-nya Onyx Friends doang. Ada Jem juga ya kan teman-teman. Jem sebagai XP laner utama kali ini, udah gak ada Kram lagi. Escalera tapi masih ada. Escalera kan kemarin terakhir main jadi roamer ya tiba-tiba ya. Dan ada Boss A. Dan ini adalah roster untuk Onyx Philippines. Plus coachnya teman-teman. Coachnya ada Coach Why Not, ada Coach Bam. Dan yang sebenarnya gue paling tercuri perhatiannya itu karena ya gold lanernya aja Kelra. Ternyata ada Coach Itu Max, yang dimana Itu Max juga pernah menjadi mid laner pada kala itu bersama dengan Kelra, dan tetap dengan tim yang sama pada kala itu ya teman-teman ya, yaitu adalah di Smart Omega. Good luck sih harusnya buat MPL Philippines season 13, karena man Onyx Philippines ini roster keras banget ini. Line up-nya kayak King Kong, Prince, Kelra, Gem. Ini 4 pemain ini udah sangat-sangat powerful. Escalera dia gue kenal sebagai mid laner sih, tapi kalau misalkan kemarin gue lihat performanya dia sebagai roamer, fine. Tinggal kita tunggu bagaimana mungkin kalau perbandingannya sama roamer-roamer yang tanda kutip udah
udah ada dari awal, contohnya kayak Light gitu loh. Kita tinggal tunggu MPL Season 13 untuk Filipina juga teman-teman. Selanjutnya gak cuma Philippines, kita beralih sedikit nih ke MPL di region MENA yang dimana R8 Esports join divisi Mobile Legends. Tapi ini gue lihat-lihat ada wajah yang gak asing temen-temen ya. Contohnya siapa? Tuh yang paling kanan atas no, Defender. Dia adalah sosok pemain yang dari awal berada di MCC atau di Rusia lah intinya, atau di sekitaran ya pokoknya Eropa Timur lah ya, East Europe, Central Asia. Yang sekarang dia ngetim bareng Speedy. Speedy itu adalah mantan punggawa dari tim Occupy. Ada Kakashi juga sama, mantan dari tim Occupy. Ada Bazo juga yang menjadi mantan punggawa dari GK Esports. Dan mantan rekan satu tim dari Kid Bomba pada saat di Rogu Esports, namanya Boro teman-teman. So ini akan lebih menarik sih untuk MPL MENA-nya. Gua makin gak sabar karena kemarin MPL MENA ada kabar kan kalau misalkan ada super team tuh, si Leo gabung lagi sama Maro segala macem. Nah gua mau tahu juga nih R8 Esports ini akan sejauh apa. Apalagi mereka tuh bawa si Defender gitu loh teman-teman, yang notabene Defender ini udah bener-bener jadi langganan banget soal M-Series, sama kayak Sunset Lover atau bahkan mungkin Sawo. Sebelum menuju ke jadwal dari Games of the Future, gue cuma mau ngasih tahu kalau sekarang udah banyak banget nih teman-teman beberapa negara yang sudah mempersiapkan seleksi atau kualifikasi untuk MLBB ESF 2024. Ada yang men atau laki-laki ya, dan ada yang women, ada yang perempuan juga. Salah satunya seperti Kazakhstan, Brazil, Kolombia, Bhutan, Austria, Guatemala, Armenia, Portugal, dan lain-lain masih banyak banget. Dan kita tinggal tunggu ini Indonesia tuh kualifikasinya bakal menggunakan sistem apa teman-teman. Karena gini teman-teman, yang gue lihat-lihat ya, harusnya ISF sama M6 itu tanggalnya nggak bakal beda jauh-jauh banget. Makanya gue lebih penasaran siapa yang bakal wakilin ISF untuk Indonesia. Karena gini teman-teman, Filipina itu udah pasti auto di invite, pasti banget. Karena Filipina itu kan jadi juara di ISF tahun 2023 kemarin. Sehingga kita tahu sendiri lah, rules dari ISF itu biasanya mereka akan langsung mendirect invite juara dari tahun sebelumnya. Nah Indonesia karena nggak menang, karena di sini kebetulan belum ada list Indonesia, gue merasa Indonesia nanti bakal crawling dari kualifikasi Asia dulu, memenangkan kualifikasi Asia, baru mereka menuju ke ISF 2024. Siapapun yang akan menjadi perwakilannya, good luck. Karena gue merasa perjalanan akan lebih panjang nih buat ISF 2024. Kita tinggal tunggu aja teman-teman akan seperti apa kualifikasi yang akan dihadirkan di Indonesia. Dan P-Info Nobar teman-teman, ini dia tanggalan untuk pertandingan Games of the Future. Teman-teman bisa catat sendiri, mulai tanggal 26 Februari. Jamnya juga kemungkinan besar mulainya jam 2 siangan ya kan, atau bahkan mungkin sampai dengan jam 4 sore, mungkin sampai habis maghrib lah kira-kira teman-teman. Nih tanggal 26 juga ada 2 pertandingan di tanggal yang sama dan di jam yang sama. Berarti kemungkinan besar akan ada beberapa grup yang akan dipertandingkan gitu di waktu yang bersamaan. Oh enggak, ini bahkan sampai 19.30. Berarti satu hari sekitar ada 4 match. Dan 4 matchnya ini dari masing-masing grup teman-teman. Berarti minimal semua tim akan bermain. Ya intinya ada 8 pertandingan. Cuma gue gak tahu akan di stream dengan sistem seperti apa teman-teman. Dan buat teman-teman yang nanya kayak, Bang ada sesi bahasa Indonesianya gak sih casternya? Gue jujur belum tahu teman-teman. Kita tinggal tunggu aja apakah nanti akan ada caster bahasa Indonesianya atau tidak. Semoga ada ya kan. Kalau misalkan ada untuk bahasa Indonesia teman-teman, untuk shortcasternya harusnya akan lebih menarik. Karena kita bakal bisa jauh lebih melihat secara gambaran besarnya untuk MPL Season 13 itu akan seperti apa sih kira-kira, MS itu bakal kayak gimana sih peta metanya. Dan teman-teman bisa cek sendiri mungkin ini di Revival TV ya kan, atau bahkan mungkin di media-media yang sudah mengumumkan tanggalan mainnya. Liquipedia juga gue yakin udah update juga. Dan teman-teman mungkin yang penasaran, jadi nggak penasaran lagi, silahkan catat tanggalnya biar kalian nggak nanya-nanya ke streamer yang lagi streaming random. Bang kapan sih Game of the Future ya? Nih udah ada tanggal-tanggal dan jamnya teman-teman. Dan itu menjadi penutup untuk video Kabrosing kali ini. Sampai jumpa lagi di video Kabrosing selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.